Hello there, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome to my channel dengan saya Asnawi. Bagi Anda yang baru mengunjungi channel saya, ada baiknya di subscribe dulu ya. Ya, terima kasih. Materi kali ini saya akan bahas tentang noun. Ya, apa sih noun itu? Ya, noun adalah kata benda. Ya, noun ini adalah kata benda. Noun dibagi menjadi countable dan uncountable. Countable ini adalah yang bisa dihitung, hitung ya. Dan ini tidak bisa dihitung dengan satuan maksudnya. Ya. Kemudian untuk countable ini ada bentuk singularnya. Singular ini tunggal dan plural ini jamak. Ya, untuk uncountable itu tidak ada bentuk singular atau plural, satu bentuk saja. Nah, untuk regular dan irregular maksudnya apa ini? Regular beraturan dan irregular tidak beraturan. Nah, perubahan antara dari singular ke plural itu ada bentuk regular dan irregularnya. Nah, jelasnya setelah slide berikut ini. Oke, kita lanjut. Nah, mulai dari regular noun ya. Ya, ke countable noun. Pada umumnya kita menambah s terhadap bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Seperti apa contohnya? Seperti car ditambahin s, house ditambahin s ya, book jadi books, bird jadi birds, pencil jadi pencils. Ini umumnya seperti itu. Jadi untuk bentuk pluralnya itu ditambahin s. Ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, yang pertama ya, kita sedikit sedikit berpikir ya, memutar otak ya untuk ini perubahan noun ini ke bentuk plural. Yang pertama, jika noun huruf akhirnya itu s, sh, ch, x atau z, ini z ini ada catatan ya, ditambahkan es setelahnya. Seperti apa? Seperti berikut. Nah, seperti kiss. Ini kan akhirannya s. Ya, jadi ditambahin es. Wish, sh, ya, ditambahin es. Match, ch, ditambahin es. Matches ke pluralnya. Fox, akhirannya x kan? Foxes. Quiz, nah, quizzes. Nah, untuk quiz z ini biasanya z-nya didobelkan, ya, z-nya didobelkan menjadi quizzes. Jangan seperti ini. Quizzes. Salah. Ya. Jadi untuk z ini kita tambahin z-nya, kemudian ditambahin es. Oke, yang berikutnya, jika noun berakhir vowel, tahu nggak vowel? Vowel itu vokal, huruf vokal. Seperti apa? Nah, vowel itu seperti a, i, u, e, o. Ini adalah vowel. Ya, kalau konsonan itu selain ini a, i, u, e, o. Nah, jika noun berakhir vowel dan ada y-nya setelah vowel itu ya, maka ditambah s setelahnya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Boy. Ini kan vowel ini, u ini. Vowel kan masuk a, i, u, e, o kan? Nah, boy ada y, maka ditambahin s saja. Terus ini lagi. E ini adalah vowel, ada y-nya berarti ditambahin s. Sama dengan ini key. Ini vowel, terus ditambahin s saja, guy. Jadi guys. Ya, jangan dipencet g ya, beda lagi artinya itu. Guy menjadi guys. Ini vowel u, ada y-nya maka ditambahin s, bentuk pluralnya. Ya, paham di sini ya? Oke. Nah, selanjutnya, jika noun berakhir konsonan dan ada y-nya, maka ditambah es setelahnya. Ya, jadi ada konsonan terus ada y-nya di belakang, maka ditambahin es. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini, party. Ini kan y. Nah, sebelumnya ini kan ada t. T ini adalah konsonan. T ini ada konsonan, jadi ditambahin es. Sama dengan ini, lady. Beda ya seperti yang tadi itu ya. Lady menjadi ladies, ya. Story menjadi stories, ya. Stories ya. Untuk pluralnya. Nanny ini kan konsonan n. Nah, ada y-nya berarti y-nya diganti ya, jadi es. City, y-nya diganti i baru ditambahin es.
Contoh lainnya seperti baby. Ya, baby. Nah, ini kan baby bayi. Jadi kalau bayinya banyak menjadi Y-nya dihapus. Jadi I baru ditambahin ES. Babies. Bukan, jangan dibaca babis. Ya, paham ya? Oke, berikutnya. Jika noun berakhir F atau FE, akhirannya ya, F atau FE, kita buang F atau FE-nya, baru diganti V, ya, VES atau VES, diganti VES ya. Seperti apa? Seperti ini. Nah, live, ini kan FE, akhirannya kan FE, jadi diganti V terus ditambahin ES. Sama dengan ini juga, akhirannya F, jadi seperti ini juga. Ini F akhirannya, berarti ditambahin VES. Thieves, ya, thief, thieves. Wife, wives, ya, istri, para istri. Ya. Jangan wives gini, salah. Jadi wife, FE kan akhirannya, nah, dirubah menjadi VES. Ya, jika akhir huruf F atau FE, maka buang huruf itu dan diganti VES. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah, ini kecuali yang ini roof hanya ditambahin S, meskipun akhirannya F. Nah, kecuali ini ya, hanya ditambahin F. Cliff, ya, ditambahin S. Chief, ditambahin S saja. Safe. Kenapa seperti ini? Kok beda dengan ini? Ya, Anda tahu itu dari sononya, ya. Ini sudah dari sononya. Kecuali ini ya, roof, jangan jadi roofers, ya. Jangan menjadi seperti ini. Nah, roofers salah. Kecuali ini roof, cliff, shift sama safe. Ya. Oke. Berikutnya, nah, jika noun itu akhirannya konsonan, terus ada O-nya, ya, konsonan, terus ada O-nya. Ya, misal konsonan berarti T, terus ada O-nya. Ya, T. Ini kan konsonan T, terus ada O, berarti jadi ditambahin ES, toes gitu ya, toes, seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, contoh kata bendanya seperti ini. Tomato. Ya, ini kan ada konsonan T kan, terus ada O-nya, maka ditambahin ES. Sama dengan ini. T ada O-nya jadi potatoes. Ya. Echo menjadi echoes. Ya, hero menjadi heroes. Ya, jadi apabila konsonan terus ada O-nya terus ditambahin ES. Ya. Oke, berikutnya. Nah, kecuali yang ini. Piano menjadi pianos, foto menjadi photos, hippo menjadi hippos, zoo menjadi zoos. Ya, sama dengan yang tadi. Jangan tanya kenapa sepertinya, memang dari sononya ya. Kecuali ini beberapa kata benda ini meskipun ada konsonan, ada U-nya, tidak boleh menjadi pianoes. Ya, tidak boleh. Jadi hanya ditambahin S. Foto jadi photos, jangan photoes. Hippo jangan hippoes, tapi hippos. Zoo jadi zoos. Ya. Oke, next. Nah, iya, kecuali yang ini volcano, bisa volcanoes atau volcanoes. Dua-duanya bisa. Ya, Amerika sama British, semuanya ini bisa volcano itu. Kalian bisa bilang volcanoes, banyak penggunaan volcanoes boleh juga. Ya. Oke. Nah, next. Nah, ini untuk irregular ya. Kalau ini kan tidak ada aturannya sudah. Kalau yang ini kalian wajib dihafal. Jadi seperti man menjadi man, ini A-nya kan pluralnya menjadi E. Jangan salah-salah ya. Bukan mens ya. Bukan mens gini, salah. Jadi plural man itu jadi E. Woman menjadi women ya. Ganti E ya. A menjadi E. Child, ini kan satu anak ya. Jadi children. Jadi jamaknya itu adalah children, bukan childs. Salah. Ya. Foot, kaki menjadi feet. Jangan salah-salah ya. Jangan foots ya, jangan ditambahin E, salah. Tooth menjadi teeth. Ya. Tooth, kalau tooth ini giginya satu saja. A tooth, sebuah gigi, ya. Feet itu banyak giginya, lebih dari satu pastinya, bisa 2, 3, 4, bahkan 1 juta, berapapun. Yang penting kalau lebih dari satu menjadi itu menjadi teeth. Goose menjadi geese, ya.
Oke, mouse menjadi mice. Ini banyak juga yang salah itu. Mouse menjadi mouses. Salah ya. Mouse pluralnya itu menjadi mice. Ya, mice ya, mice. Kalau ini wajib dihafal. Fish menjadi fish. Mungkin ada juga untuk fish ini, mungkin di lirik lagu ada fishes. Ada fishes seperti ini. Nah, ini secara grammar ini salah. Ya, secara grammar salah, fishes bukan fishes ya. Fish pluralnya itu fish tetap. Sheep tetap sheep, jangan ditambahin apa-apa. Nah, ini namanya irregular noun, kata benda yang nggak punya aturan, nggak beraturan. Kemudian deer menjadi tetap deer, meskipun berapa. Kalau a deer, ini two deer, about three deer atau many deers, no, tidak usah pakai s, many deer ya, jadi tidak ada s. Moose menjadi moose tetap. Aircraft tetap menjadi aircraft. Ya, ini adalah irregular, kata kerja tidak beraturan. Ini wajib dihafal kalian, jangan salah-salah ya. Misal dan contoh, I have a baby. Ya. I have a baby. Ini kan artikel. Ini kan sebuah, seekor, satu, boleh diartikelnya a baby. Nah, untuk penjelasan artikel ini ada di video berikutnya, itu ada penjelasan tentang penggunaan artikel a, an atau the. Ya, I have a baby. Kalau punya dua berarti I have two babies. Nah, sama dengan I have a child. Nah, saya punya anak. Kalau banyak I have children. Nah, jangan I have two child, no, salah. Ya, paham di sini ya? Kita lanjut. Nah, noun dalam istilah Greek dan Latin. Nah, ini ada kata benda ya, pengecualian ya. Kata benda dalam istilah Greek atau Yunani atau Latin. Misal seperti apa? Jika noun berakhiran es, maka diganti es. Ini khusus Greek dan Latin ya. Nah, misal ini untuk Greek, untuk Yunani ini analysis. Pluralnya menjadi analysis. Ya. Ini menjadi apa? Menjadi es. Basis menjadi basis. Crisis menjadi crisis, ya. Ini istilah Greek ini ya, Yunani ya. Analysis, basis, crisis. Dan ada juga untuk yang Latin. Nah, jika noun berakhiran us, us-nya dihapus, diganti i, ya. Huruf us-nya dihapus, maka diganti i. Seperti apa contohnya? Nah, cactus menjadi cacti, ya. Ini kan us, menjadi cacti. Fungus menjadi fungi, stimulus menjadi stimuli. Ini sudah jamak ini. Syllabus menjadi syllabi. Ya, jadi kalau syllabi itu jamak ya silabusnya. Stimulus jadi stimuli. Ini istilah-istilah Latin. Ya, oke. Nah, kecuali yang ini. Karena ini adalah Greek, octopus. US menjadi octopuses. Ini karena kecuali ini ya, karena ini kan istilah Greek ya. Walrus menjadi walruses. Tidak mengikuti yang ini, tidak mungkin yang ini meskipun ini US, karena ini Greek, jadi perubahannya octopus menjadi octopuses. Oke, agak ribet ya, memang dari sononya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang uncountable. Nah, uncountable ini kata benda yang tidak bisa dihitung dengan satuan. Ya, benda yang tidak dapat dihitung dengan satuan. Ciri-cirinya yang pertama itu tidak bisa disisipkan artikel atau en, tetapi bisa menggunakan the. Ya. Karena sama en ini artinya kan ini kan sudah satuannya, bisa satu ini, one. Bisa diartikan sebuah, seekor, nah, seperti ya. Jadi untuk uncountable ini tidak bisa menggunakan atau en, tapi bisa menggunakan the, karena the ini tidak selalu artinya satu, ya. Karena artinya bisa spesifik. Ya. Oke. Ciri-ciri yang kedua, tidak ada bentuk plural atau jamak. Ya jelas, uncountable itu tidak ada bentuk jamaknya. Hanya satu bentuk saja. Hanya satu bentuk saja. Seperti water. Masa nanti seperti ini? Water ini kan masuk uncountable, air. Saya minum air. I drink water. Jangan saya minum sebuah air. Enggak jelas sebuah air seperti apa. Jadi untuk water untuk uncountable ini tidak ada bentuk jamaknya. Ya. Kemudian yang ketiga,
Bisa menggunakan some atau any, tetapi artinya sedikit. Nah, bukan artinya beberapa ya. Apabila ada some terus ada countable noun diikuti countable noun, itu artinya bukan beberapa, tapi sedikit. Ya, misal I drink some water, berarti saya minum sedikit air. Jangan saya minum beberapa air. Loh, kok beberapa air? Berarti bisa dihitung dongnya. Tapi artinya adalah I drink some water, berarti artinya saya minum sedikit air. Ya. Oke, ciri-ciri keempat, bisa menggunakan much. Ya, much ini banyak artinya ya. Much, lot of, atau plenty of. Ya, much, a lot of, and plenty of. Bisa menggunakan yang artinya banyak. Jadi kalau accountable, kalau kita mau disisipi dengan quantity banyak, kita menggunakan much. Kalau yang countable kan menggunakan many. Ya, untuk yang many, ini untuk apa? Untuk countable. Sedangkan untuk yang uncountable itu menggunakan much. Oke? Paham ya? Nah, kemudian jenisnya untuk uncountable itu, yang pertama dari bentuk solid. Solid ya, yang bisa dipegang, yang solid pokoknya, bisa dipegang terus dari lempengan. Ini misalnya seperti ini, money, gold, bread, chocolate, meat, butter, pepper. Ini masuk apa? Masuk uncountable. Ya. Misal uang, ini kenapa uang masuk uncountable? Kan bisa dihitung. Iya, karena uang itu kan bukan hitung satuannya, tapi nominalnya. Misal saya beli tas dengan harga 2 uang, kan salah, lucu jadinya. Ya. Jadi beda-beda uang kan beda nominal. Misal ini 10 rupiah, ini 50 rupiah. Ini kan ada 2 ini, 1, 2. Saya punya 2 uang, nggak bisa. Ya, kan jadi uang itu, money itu masuk uncountable. Ya, kalau kita bilang saya punya banyak uang, jadi bilang I have much money. Jangan I have many money, salah. Nah, jadi karena money ini masuk uncountable. Oke. Jadi yang kedua, liquids, jadi cairan. Ya, seperti ini. Kopi, teh, susu, madu, selai, bensin, dan air. Nah, ini bentuk dari uncountable. Susu, nah susu ini kan masuk uncountable. Saya minum sebuah susu. I drink a milk. No, salah. Biasanya menggunakan satuan. Misal sebotol susu, berarti I drink a bottle of milk. Nah, boleh seperti ini. Karena botol sendiri ini kan countable, ya. A milk ini susu. Jangan I drink a milk, salah. Kalau I drink milk boleh seperti itu. Saya minum susu boleh. Jangan dikasih artikel. Ya, itu salah karena itu milk adalah masuk uncountable. Berikutnya, yang ketiga itu powder, ya, atau partikel. Ya, seperti apa? Seperti grain, gandum, rice, sugar, flour, salt, sand, dust, grass, corn. Ini masuk uncountable. Jagung. Meskipun jagung itu bijinya bisa dihitung. Saya makan 1 jagung, 2 jagung, nggak lucu. 2 jagung apa? 2 batang jagung kah? 2 biji jagung kan nggak jelas. Nasi juga. Saya makan, alhamdulillah saya kenyang karena saya sudah makan 100 nasi. 100 biji nasi kali ya. Salah. Jadi grain, rice, sugar, flour, salt, sand, dust, grass, corn itu masuk uncountable. Kalau menghitungnya menggunakan satuan. Makin misal sepiring nasi berarti a plate of rice. Ya, terus sand, salt. Oke. Nah, jenis yang keempat itu household item. Jadi benda-benda ya berbentuk rumah tangga seperti furniture, floor, lantai itu nggak bisa dihitung kan? Di rumahku banyak lantai, nah, ada berapa lantai? Floor itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Luggage, terus electricity, listrik. Ya, kemudian yang kelima yang bentuk gas seperti oksigen, smoke, asap, bukan smoke rokok ya. Smoke ini asap, helium, pollution, air, fire, fog. Nah, fog kan
Fog ini apa, kabut. Oksigen ya, oksigen itu masuk uncountable. Ayo banyak-banyak ngirup oksigen. Berapa oksigen? 5 oksigen. Nah, lucu. Salah ya. Jadi oksigen tidak bisa diberi satuan ya, diberi jumlah. Ya. Oke. Nah, keenam weather. Ya, bukan weather ya. Cuaca seperti snow, rain, wind, storm. Ya. Snow ini adalah salju. Saljunya ya. Bukan sedang salju. Rain, hujannya, wind, angin, storm. Kalau snow segini. Kalau ada esnya, ini bukan noun tapi kata benda. Atau snowing, ya kan ya? Ini snowing now. Ini sedang salju, turun salju. Nah, snow ini adalah bendanya. Snow, rain ini hujannya, raindrop ya. Wind, angin, storm. Ya, ini materi noun. Tentang perubahan dari singular ke pluralnya memang agak sedikit perlu mengasah perlu kejelian, tidak ngasal ya. Nah, ada juga yang kelewat tadi masalah mango ya. Mango ya, saya tulis di sini ya. Mango itu ada dua, bisa ini kan tadi kan konsonan, ini vowel. Bisa mangoes, bisa mangoes gini, dua-duanya bisa ya. Ini dua-duanya bisa, mangoes sama mangoes, dua-duanya bisa yang ini ya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini tentang noun. Nah, setelah ini ada materi tentang menggunakan there is, there are. Karena kalau kita mempelajari tentang there is, there are, kata benda, berarti otomatis kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk pluralnya dari noun itu seperti apa. Ya, seperti ada 2 buku, there is 2 books. Nah, kalau kita belum paham bentuk perubahan ke pluralnya, kan kesusahan juga. Ada 2 domba, nanti domba sheep, nanti kalian pilih there are 2 sheeps. Nah, salah kan? Nah, jadi noun ini sebelum melangkah ke materi berikutnya seperti there is, terus penggunaan how many, berapa banyak, how much ya. Jadi lebih diutamakan yang bentuk materi noun dulu. Ya, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Semoga materi ini berguna dan bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa sekali lagi, please subscribe, like, comment, and share. Biar lebih sering saya buat materi tentang pelajaran. Dan semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.